K. KEY. KEY. Hah? MS. Kapital enggak? K.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baik teman-teman, ya mungkin di pertemuan kali ini kita akan sama-sama kembali belajar, ya. Eh, di hari yang kelima ini tepatnya tentang al-at'imah. Ya. Al-at'imah ini tentang makanan. Ya. Dan aqra'u lakum al-yaumul khamis, hari yang kelima tentang al-at'imah atau makanan, ya, atau makanan. Baik. Nah, pada kesempatan ini, ya, mungkin kita akan lebih belajar tentang kembali lagi tentang yang namanya al-qiraah, tentang membaca teks Arab, ya. Seperti yang teman-teman lihat, teks Arab yang bisa teman-teman lihat di slide yang kedua ini, ya. Ini sebuah narasi, ya, narasi yang menyebutkan beberapa jenis makanan, ya, baik itu sayuran, buah-buahan, dan lain sebagainya, ya. Jadi yang saya singgung mungkin sebelumnya itu di dalam ujian resmi berbahasa Arab atau soal-soal bahasa Arab itu ada beberapa golongan, salah satunya al-qiraah, bacaan, kemudian al-kitabah, tulisan, dan kemudian ada asima'ah, yaitu dengar, ya, mendengar melalui audio. Ya. Al-qiraah itu biasanya kita dituntut untuk apa? Untuk membaca teks, dan setelah membaca teks kita akan diberi beberapa soal yang berkaitan dengan teks tersebut. Ya, pastinya tidak keluar dari teks tersebut. Nah, sedangkan Alkitabah itu lebih kemana? Ke penyusunan kalimat, ya, penyusunan kalimat, pembuatan kalimat, menyusun kalimat yang salah dan kita benarkan dan lain sebagainya. Ya, dan simaah itu lebih ke menjawab soal berdasarkan apa yang kita dengar melalui video atau audio. Ya, biasanya seperti itu. Baik. Saya baca terlebih dahulu ini tentang uh, al-atimah makanan dan juga berkaitan pastinya dengan al-hayah al-yaumiyah. Al-hayatu al-yaumiyah, al-hayatu al-yaumiyah itu artinya kehidupan sehari-hari. Ini di pertemuan selanjutnya sudah kita bahas, ya. Nah, al-hadafu al-mukalamatu wal bayan. Ya, tujuannya untuk apa? Belajar untuk melafatkan, mengkalamkan wal bayan dan menjelaskannya, ya, dan menjelaskannya. Al alif, ya, alif ini al qiraah bacaan, ya. Indi at'imatun katsiratun, ya. Minha arruzu wasamaku wal khubzu wal fawakihu wal khudrawati. Hadzal yauma adbakhu ar-ruzza wasamaka fil madbakhi li usrati. Abi la yuhibbu al-fawakiha wa ummi la tuhibbu al-khudrawati. Amma ana uhibbu kullal atimati la siyama al-fawakiha wal khudrawati li'anna fihima kasiron minal manafi'. Nah, seperti itu. Nah, ini, ya, seperti yang saya singgung di awal tadi sebelum saya membacakan teks kepada teman-teman, ya. Ini ada beberapa mufrodat atau kosa kata yang mungkin baru teman-teman dengar, ya. Ya, salah satunya ini akan saya maknai. Indi itu artinya saya memiliki.
Ya, saya memiliki atimatun. Atimatun itu artinya makanan-makanan, ya makanan-makanan. Atimatun itu merupakan jamak, ismun jamak, ya, jamak dari to'amun. Kalau to'amun itu makanan, kalau atimatun berarti apa? Makanan-makanan. Ya, atimatun kasiratun yang banyak. Minha, minha ini maksudnya di sini apa? Di antaranya aruzu. Aruzu itu artinya nasi. Wasamaku itu artinya apa? Ikan. Ya, asamaku bermakna ikan. Ya. Wal khubzu dan apa? Roti. Wal fawakihu al fawakihu itu artinya buah-buahan. Ya, al fawakihu itu juga jamak. Ya, mufradnya apa? Alfa kihatu. Ya, alfa kihatu. Ya, berarti buah-buahan wal khudrawati. Al khudrawati itu artinya sayur, sayuran. Jamak dari khudratun, ya. Jamak dari khudratin, khudratun. Hadzal yauma, ya. Hadzal yauma adbahu, ya, adbahu arruza, ya. Hari ini saya al hadzal yauma, hari ini adbahu arruza, ya. Hari ini saya sedang memasak arruza, nasi, ya. Wasamaka dan apa? Ikan. Filmat bahi li usroti, di dalam dapur li usroti berarti apa? Al usroh. Usroh itu artinya keluarga. Li usroti itu berarti kepemilikan keluarga, ya. Abi la yuhibbu al fawakiha, ayahku tidak menyukai apa? Tidak menyukai yang namanya apa? Buah-buahan. Wa ummi la tuhibbu al khudrawati, dan ibuku tidak menyukai apa? La, la tuhibbu itu merupakan fi'il mudhari, ya. Fi'il mudhari. La tuhibbu, ahabba yuhibbu, ya. Dari kata menyukai, ya. Kalau la berarti apa? La tuhibbu berarti tidak menyukai al khudrawata, al khudrawati, sayuran gitu. Amma ana, ya, uhibbu kullal atimati la siyama al fawakiha wal khudrawati, ya. Amma ana sedangkan aku, amma sedangkan ana aku, uhibbu aku menyukai kullal atimah setiap makanan-makanan, la siyama. Nah, la siyama itu artinya terutama al fawakiha, ya. Al fawakiha itu buah-buahan, wal hudwati dan sayur-sayuran, ya. Lianna karena fihima, ya, di dalam keduanya, fihima baliknya hima, fihima baliknya ke khudrawat sama al fawakih, kasiron banyak, minal manafi, ya, banyak manfaat itu, ya teman-teman. Nah, jadi seperti yang sudah saya jelaskan, itu merupakan eh, sebagian dari kehidupan sehari-hari tentang kegiatan, mungkin ketika sarapan, ketika makan, apa yang dimasak hari itu, makanan kesukaan ayah, makanan kesukaan ibu, makanan yang tidak disukai eh, ibu, ataupun bahkan makanan kesukaan pribadi dari tokoh yang ada dalam narasi tersebut. Ya. Awalnya menceritakan ayah yang tadi la yuhibbu al fawakiha, ayah yang tidak suka buah-buahan, wa ummi la tuhibbu al khudrawat, dan ibu yang tidak menyukai sayur-sayuran. Ama ana uhibbu kullal atimah, sedangkan dia yang menceritakan ini suka apa? Seluruh makanan, setiap makanan, lasyama al fawakiha wal khudrawati, apalagi sayur-sayuran dan buah-buahan. Itu. Baik, lanjut. Nah, ini ada beberapa kaidah tentang eh, nama kepemilikan dan domir-domirnya, ya. Jadi kayak indi itu merupakan huruf, ya, yang berarti saya memiliki, ya. Nah, jadi kalau asli katanya itu indah.
Kenapa jadi indi? Karena bertemu dengan domir. Ini ada plus domir ini yang saya tandai, saya blok ya. Ini ada indah dan aslinya katanya indah ketika dia bertemu dengan domir jadinya seperti apa? Jadinya menyesuaikan domirnya. Ini ada domir ana, anta, anti, huwa, hiya. Nah, kalau domirnya ana berarti jadinya indi, saya memiliki. Anta jadinya indaka, kamu memiliki, kamu laki-laki. Anti ya, jadi domirnya apa? Kepemilikannya indaki ya. Kamu perempuan. Huwa indahu, dia laki-laki, dan hiya indah. Nah, seperti itu. Jadi rumusnya ini didahulukan kata indah dulu, kemudian dipertemukan dengan domir. Mungkin ada beberapa contoh domir-domir di sini hanya 4 dan masih ada domir lain seperti hum, antum. Nah, kalau hum itu mereka laki-laki, jadi indahum. Kalau kalian laki-laki, indakum, dan lain sebagainya. Ya, nah itu yang harus teman-teman perhatikan. Baik, untuk selanjutnya ya mungkin teman-teman lebih ke apa ya, membuat kalimat, menyusun kalimat ya. Ini ada Fiktur al-Ustaz Amarot al-Ustaz Turoki Badar Salisina Adil Kalimah min Inda plus domir plus al-Imah. Jadi teman-teman di pertemuan selanjutnya usahakan untuk apa namanya membuat kalimat indah plus domir dan menyebutkan makanan. Ini dalam bentuk kalimat bisa, dalam bentuk cerita bisa. Jadi usahakan teman-teman mempersiapkannya ya. Dan saya harap semuanya bisa full tim ya, karena beberapa pertemuan sebelumnya juga tidak ada yang bergabung ya. Jadi ini nanti disimak videonya dan kita mungkin akan diskusikan melalui grup ya, grup, dan mungkin bisa langsung komen ke channel YouTube nanti yang akan saya berikan kepada teman-teman ya. Nah, karena waktu kita terbatas dan pastinya tidak sangat sayang sekali kalau apa namanya, kalau teman-teman terlambat bergabung ya. Kalau teman-teman terlambat bergabung, ini nanti ketika apa namanya, ketika file ini sudah mungkin meeting ini sudah selesai, nanti akan saya berikan waktu tambahan ya, nanti akan saya kirimkan link kembali. Ini saya ulangi lagi ya dari atas. Jadi pelajaran kita di hari yang kelima ini tentang makanan. Al-Yawm Al-Khamis ini tentang makanan ya. Al-Yawm Al-Khamis itu hari kelima, Al-Atimah ya, ada artinya makanan ya. Atimah itu yang saya tanda ini jamak dari to'am. To'am artinya makanan, dan atimah itu makanan. Jadi lebih dari 2 ya. Tes saja. Ini al-haya al-yaumiyah ini berkaitan dengan apa? Kehidupan sehari-hari ya. Makanan pasti berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari, tidak dipungkiri itu ya. Nah, mungkin sudah pernah saya singgung ya. Al-qiraah ini tujuannya itu untuk membaca ya, mempelajari membaca teks Arab, kemudian kita bisa mengambil kesimpulan, mengambil poin-poin penting yang ada dalam teks Arab tersebut. Dalam ujian normal biasanya, formalnya itu bahasa Arab ada al-qiraah, baca, pembacaan, al-kitabah, kemudian asimah. Al-kitabah itu tentang menulis dan asimah tentang mendengar. Entah itu berupa video ataupun rekaman ya, rekaman suara. Akan saya kembali bacakan ya. Al-haya al-yaumiyah al-qiraah ya, al-hadabu al-mukalamatu wal bayan ya.
belajar tentang melafadzkan, mengkalamkan, wal bayan dan menjelaskannya. Saya baca terlebih dahulu. Indi at'imatun katsiratun. Minha ar-ruzu wasamaku wal khubzu wal fawakihu wal khudrawati. Hadzal yauma atbahu ar-ruzza wasamaka fil matbahi li usrati. Abi la yuhibbu al-fawakiha wa ummi la tuhibbu al-khudrawati. Ama ana uhibbu kullal adimati la syama al-fawakiha wal khudrawati li'anna fihi makasiron minal manafi, ya, karena di dalamnya itu apa, banyak manfaat, ya, itu, ya. Baik, selanjutnya akan saya maknai indi itu artinya saya memiliki atimatun kasirotun, makanan-makanan yang banyak. Minha diantaranya aruzu, ada nasi, wasamaku dan ikan, wal khubzu dan roti, wal fawakihu dan apa, buah-buahan, wal khudrawati, ya, dan sayur-sayuran. Hadzal yauma, hari ini atbahu arruza, saya sedang memasak nasi, ya, wasamaka dan ikan, fil matbahi li usroti, ya, di dapur, di dalam dapur, li usroti, berarti usroh itu artinya keluarga, berarti li usroti berarti milik keluargaku. Abi, ayahku, la yuhibbu, tidak menyukai al-fawakiha, buah-buahan. Al-fawakiha itu jamak dari fakiha yang artinya buah-buahan. Wa ummi, dan ibuku, la tuhibbu al-khudrawati. Nah, dan ibuku la tuhibbu, tidak menyukai al-khudrawati, sayur-sayuran ini. Al-khudrawat itu juga jamak dari khodroh yang artinya sayur. Kalau khudrawat berarti sayuran seperti itu, ya. Ya, baik. Bagaimana, ada yang ditanyakan, Mas Ismail? Eh, la siyama itu apa artinya, Ustaz? Lasyama itu terutama atau apalagi. Apa lagi ya? Nah, Kalau ndak ada la-nya, gimana? kalau la-nya ndak ada, Lasyama itu dalam satu kata. Jadi siama kalau tidak memiliki, kalau dia berdiri sendiri tidak memiliki makna. Jadi lasyama itu dalam satu kata. Itu. berarti apa menyukai apa Nah, uhibbu. mengapa uhibbu. Ya, ahabba uhibbu itu merupakan Ndak, fi'il mudhari, kata kerja yang sedang dilakukan. Ya, la itu. siyama fawakiha tadi apa, Ustaz? La syama terutama al fawakiha. Al fawakiha itu artinya buah-buahan, ya, Hmm. buah-buahan. Ya. Kalau fawakih itu kan jamak dari fakihatun, ya. Itu artinya Oh buah. ya. Kalau fawakiha itu berarti buahan, seperti itu, ya. Nah, Ya. wal khudrawat dan sayur-sayuran, ya. Hmm. Dan sayur-sayuran li'anna, karena fihima, di dalam keduanya, hima ini fihima, di dalam keduanya ini Ya. balik ke sayur-sayuran dan buah-buahan, ya, itu domirnya, rujuknya ke buah-buahan dan sayur-sayuran. Fihima kasiron minal manafi', ya, banyak apa, dari manfaat al-manafi itu artinya manfaat-manfaat. Jadi kayak ikan, sayur-sayuran, buah-buahan itu memiliki manfaat yang sangat besar bagi tubuh kita. Seperti itu, ya. Nah, baik. Sekarang kita belajar tentang domirnya. Tadi kita itu di awal kata itu kita dihadapkan dengan indi. Indi itu apa sih? Kalau tadi saya memaknai saya memiliki, ya. Nah, ini ada rumusnya, ya. Di sini ada kata al-qawaid, yaitu kaidah-kaidah. Ada asli kata indi itu dari kata indah. Nah, dia menjadi indi karena bertemu dengan domir atau kata ganti yang saya blok. Nah, ini, ya. Misalkan indi,
indah ketika domir bertemu dengan ana atau saya jadi indi, artinya saya punya. Dan ketika indah bertemu dengan anta atau domir untuk kamu laki-laki jadi indaka. Kalau bertemu dengan anti atau domir perempuan jadi indaki. Kalau bertemu dengan domir dia laki-laki itu jadi indahu. Dan ketika bertemu dengan domir dia perempuan ini yang saya blok jadi indah. Nah, mungkin ada juga domir-domir lain mereka laki-laki jadi indahum, kalian laki-laki jadi indakum dan lain sebagainya. Jadi rumusnya untuk kepemilikan indah, indi itu katanya kata aslinya indah, ya indah. Dan bertemu dengan domirnya itu bisa menyesuaikan. Ya. Saya punya, kamu laki-laki punya, kamu perempuan punya, dia laki-laki punya, dan dia perempuan punya. Ya, seperti itu. Nah, baik. Nah, ini lebih ke penugasan selanjutnya. Ya. Al ustadzatu anturokiba adarsa lisinaatil kalimah min. Nah, ini saya lebih menugaskan ke pembuatan kalimat. Ini yang berkaitan dengan apa? Kata indah bertemu dengan domirnya sesuai hajat teman-teman dan atimah. Jadi teman-teman membuat narasi atau kalimat itu menceritakan tentang makanan, jenis-jenis makanan al-atimah. Ya, misalkan indi to'amun, indi khubzun. Nah, itu tapi teman-teman narasikan dan jadikan ke dalam kalimat seperti cerita yang di atas. Ya, sesuai domirnya. Misalkan ada ikan, ikan apa, sayur apa. Nah, itu teman-teman bisa cari tahu jenis-jenis sayuran, jenis-jenis ikan. Nah, itu di kamus, entah itu kamus online ataupun yang tidak, ataupun yang versi cetaknya. Ya. Nah, ini ada beberapa mufradat ya Mas Ismail, mungkin tadi yang bertanya. Atimatun itu makanan, ya. Mufrodnya ini kan jamak, mufrodnya itu to'amun. To'amun itu makanan. Kalau atimatun berarti makanan-makanan, dia banyak. Arruzu itu nasi, asamaku, asamaku itu ikan. Ya, ini penulisannya salah. Yang betul asamaku ya. Maknya nggak banyak ikan. Al khubzu itu roti, al fawakihu buah-buahan, lasyama terutamanya. Ya. Jadi Mas Ismail itu lasyama itu apa? Itu merupakan kata yang menjadi satu. Ya. Jadi kalau siama saja itu tidak memiliki makna. Kalau la siama itu terutama atau apalagi. Ya. Mungkin gampangnya afdol, afdolnya. Ya, terutamanya. Itu. Al-khudrawat itu sayur, sayuran ini juga jamak. Ya. Manafi'un itu manfaat-manfaat. Ya. Yaumun hari, usroti, keluargaku, kathirun banyak dan indah memiliki ya. Nah, memiliki kalau ketemu domir jadi domir aku jadi indi. Kalau buat domir kamu atau anta jadi indaka. Kalau kamu perempuan jadi indaki. Nah, indah ini memiliki arti. Nah, atbahu itu saya memasak. Ini merupakan fi'il mudhari. Tobaho yatbahu. Atbahu. Saya sedang memasak. Nah, kemudian la yuhibbu. Dia tidak suka. Ini juga sama-sama fi'il mudhari. Dari kata ahabba yuhibbu yang artinya menyukai. Kalau la yuhibbu berarti tidak suka. Nah, beda sama ini. Yuhibbu itu memiliki makna sendiri dan la itu memiliki makna sendiri. Tapi kalau untuk yang la syama ini merupakan satu kalimat. Ya, satu makna. Dan ini merupakan kalau dalam bahasa Arab ini susunan untuk uslub atau gaya bahasa biasanya. Nah, seperti itu. Ya, baik. Apakah ada yang ditanyakan? Ini kita lebih membaca saja. Pelajaran kita malam ini membaca dan eh, mengambil kesimpulan dari narasi yang telah kita baca. Bagaimana kita bisa mengetahui arti-artinya, memahaminya, dan bisa menyimpulkannya ketika kita pertama mengetahui maknanya, kedua kita apa? Memahaminya. Teks tersebut harus kita cari goalnya, kesimpulannya, ya, menerangkan tentang apa. Kalau kita ambil kesimpulan ini, teks ini menerangkan tentang apa jenis-jenis makanan, ya, merupakan jenis-jenis makanan dan apa manfaatnya mungkin ya. Sedikit membahas tentang manfaatnya dan kesukaan
kesukaan makanan dari keluarga itu. Seperti ayah yang tidak suka buah-buahan dan ibu yang tidak suka sayur-sayuran. Sedangkan si anak ini apa? Menyukai keduanya. Karena apa? Di anna fihi ma kasiron minal manafi. Karena di dalam keduanya itu ada manfaat. Ya, seperti itu. Baik. Apakah ada yang ditanyakan? Silakan, Mas Ismail. Dan nanti ini insya Allah akan saya kirimkan link YouTube nanti setelah jam 8 ya. Dan pasti akan saya proses. Dan pembelajaran kita mungkin ini nanti kurang lebih akan 35 menit atau 45 menit dari jam 7 tadi ya. Karena ini terbatas. Karena juga masih ada trouble di Zoom lembaga ya. Maka dari itu masih memakai Zoom saya sendiri dan waktunya lebih terbatas. Saya harap dimaksimalkan dan saya buka pertanyaan melalui grup dan link YouTube nanti yang akan saya kirimkan. Dan nanti akan saya buka komentarnya teman-teman. Kalau mau tanya bisa melalui kolom komentar. Silakan. Baik, apakah ada yang ditanyakan? Cukup mungkin Ustaz. Ini udah waktu sholat juga di Riau. Oh baik, ya. Mungkin untuk soal nanti akan saya kirimkan menyusul ya. Dan besok Baik. kita bertemu kembali di hari Rabu pagi ya. Hari Rabu pagi mengikuti jadwal awal ya. Senin dan Rabu. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Syukron ala husnil ihtimamikum. Ma'an aja ya. Terima kasih atas segala perhatiannya dan semoga sukses dalam belajarnya Amin. ya. Wassalamualaikum. Ya, bagaimana? Khairan. Jazakallah khairan. Wa iyyaka. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Abi musola deh. Abi musola deh. Ya Abi musola deh.